Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan dengan membawa setiap ucapan syukur kita untuk segala kebaikannya. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari panggil namanya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mau nyanyi bagi-Mu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama
Allah kami yang hidup. Kami mau bernyanyi bagimu. Oh, biar segala yang bernafas menyembah, biar segala yang hidup meninggikanmu. Surga dan bumi menaikkan pujian bagi Allah kami. Kami menyembahmu. Glory, glory bagimu. Terima kasih. Sebab kau layak disembah, sebab kau layak dipuji. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu yang layak disembah. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu, karena kasih setiamu yang besar dan berlimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Mari berbicara buat setiap kami Tuhan. Kuatkan kami yang lemah pagi hari ini. Kami tahu bahwa Engkau berbicara buat setiap kami melalui firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami buka hati kami bagi Engkau. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Saya ingin meneruskan apa yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Satu tema yang sangat luar biasa yang dibagikan oleh Bapak Pendeta Herman Lippi di hari Minggu kemarin, ya, bertumbuh di dalam agape, bertumbuh di dalam kasih Allah. Nah saudara, kita harus mengerti bahwa dalam kehidupan kekristenan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Allah itu akan bertumbuh dari hari ke hari. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita lihat bersama-sama ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dikatakan seperti ini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, dan aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Saudara, Paulus mencoba menjelaskan dalam pasal yang ke-13 bahwa percuma kita memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini kalau kita tidak memiliki yang namanya kasih. Nah, kemarin kita belajar bahwa kita hanya bisa mengasihi ketika kita telah terlebih dahulu menerima kasih dari Allah. Saudara, mungkin kita pernah mengalami ketika kita berbuat salah kepada orang lain dan orang yang kecewa karena kita, ya, orang yang kecewa karena kita itu sangat sulit untuk memaafkan kita. Sampai satu kali orang yang sulit memaafkan itu juga diampuni oleh orang lain dengan kesalahannya dia. Ketika dia merasakan kebebasan dari satu rasa tertuduh, ketika dia merasakan kebebasan dari rasa bersalah. Nah, rasa itu, saudara, kebebasan itu yang akhirnya membuat orang itu mengerti bahwa sebenarnya kita juga harus bisa mengampuni orang lain. Karena kita telah menerima kemerdekaan dari rasa bersalah. Kenapa kita harus menahan kebaikan dari orang lain yang juga melakukan kesalahan kepada kita? Kita sendiri sangat bisa melakukan kesalahan. Saya pernah sharing bahwa ketika kita mengampuni orang lain, itu sebenarnya kita sedang mengampuni diri kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain sebelum kita bisa menyadari bahwa kita telah dikasihi. Kita nggak mungkin bisa mengampuni orang lain sebelum kita menyadari betul bahwa kita telah diampuni. Nah, persoalannya adalah banyak dari orang Kristen hari ini, ya bukan di tempat kita, ya di luar sana, ya, merasa telah diampuni,
tapi masih tidak mampu mengampuni orang lain. Kemarin saya sempat sebutkan bahwa kita hanya bisa mengasihi sampai di mana kita telah menerima kasih Allah. Kasih Allah telah dicurahkan sempurna dalam hidup kita. Persoalannya adalah seringkali kita yang terlalu menggunakan pemikiran kita. Padahal kasih Allah itu jauh melampaui segala akal pikiran manusia. Saudara, apa maksudnya kasih Allah jauh melampaui pikiran manusia? Saudara, ketika kita melihat kehidupan yang begitu rusak, kita bisa ambil contoh, ada banyak sekali orang-orang di dunia ini, kalau kita tahu ya, mereka yang melakukan kegiatan kejahatan-kejahatan yang besar ya, mereka yang melakukan pembunuhan, mereka yang melakukan perzinahan, ya bahkan mereka yang ada pembunuh satu keluarga, itu adalah kesalahan, dosa yang sangat besar. Saudara, tapi orang yang seberdosa apapun, ketika mereka datang ke hadapan Allah, mengakui dosanya, meninggalkan dosanya, firman Tuhan berkata Dia setia dan adil, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran. Bukankah kasih yang seperti itu tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia? Manusia selalu berpikir segala sesuatu ada yang harus orang terima. Bahkan ada dosa-dosa yang kita pikir, ada pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang kalau dilakukan kepada kita, kita pikir gak mungkin kita bisa mengampuni. Tapi coba kita reflect pada diri kita sendiri. Apakah kita pantas untuk menerima pengampunan dari Tuhan? Apakah kita sudah sedemikian hebat sehingga kita bisa tidak mengampuni orang lain? Paulus berkata, waktu aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Tapi ketika aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Paulus mau kasih tahu kita bahwa kasih kita kepada Tuhan itu akan bertumbuh seiring dengan pengenalan kita akan kasih-Nya. Saya ulangi sekali lagi. Kasih kita kepada Tuhan akan bertumbuh seiring dengan pengenalan kita akan kasih Allah. Semakin kita mengenal kasih-Nya buat kita, maka kasih kita juga akan semakin bertumbuh. Sehingga dalam kehidupan kita, kerohanian kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, hal-hal yang dulu kita gak mampu, hari ini kita mampu karena kita telah menjadi dewasa di dalam kasih-Nya. Hal-hal yang dulu kita mungkin pikir kita gak bisa lakukan, tapi semakin kita mengenal bahwa kita ini diterima, kita dikasihi, kita diampuni, kita dimerdekakan, hari ini kita mampu untuk melakukannya karena kita telah mengenal kasih-Nya. Paulus pernah menulis seperti ini, yang aku inginkan adalah mengenal Dia dan mengenal kasih karunia-Nya, kuasa kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Saudara, seiring dengan pertumbuhan kerohanian kita, mari kita terus menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dulu mungkin kita sulit untuk mengampuni orang lain, tapi semakin kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita, bahkan kelemahan-kelemahan yang kita rasa, ya, dulunya kita pikir itu bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah dosa. Semakin kita mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, maka kita tahu sebenarnya ada banyak hal dalam hidup kita yang Tuhan gak suka. Kecemburuan kita terhadap orang lain, ketidakpercayaan kita kepada mujizat, keraguan-raguan kita pikir itu adalah sesuatu yang normal. Memang kita masih manusia normal, tapi pada satu titik pengenalan tertentu dengan Tuhan, kita akan mengerti bahwa sebenarnya waktu kita memiliki keraguan, sebenarnya kita sedang tidak mempercayai Allah. Karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin dulu buat kita hal itu adalah hal yang biasa. Tapi semakin kita mengenal Dia, kita akan tahu bahwa tidak boleh ada keraguan-raguan dalam hati kita. Ketika kita memilih untuk mengikut Kristus, kita mengerti bahwa kita adalah anak-Nya. Kalau Bapa di dunia saja tidak mungkin berbuat jahat kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga. Paulus berkata, sekarang kita hanya melihat seperti samar-samar gambaran Allah itu. Karena kita belum berjumpa muka dengan Tuhan. Tapi satu waktu nanti, kita akan berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Nah, pada saat itu, kita akan melihat gambaran Allah yang sempurna. Kita bisa bertanya apa saja kepada Allah. Dan Paulus berkata begini, kita akan mengenal Dia seperti Dia mengenal kita. Sekarang, saat ini, Tuhan mengenal kita sampai kedalaman hati kita. Bahkan Dia lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri.
Kita hanya mengenal Allah dari apa yang kita pelajari, apa yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Kita tidak mengenal Allah sepenuhnya pada saat ini. Karena pengetahuan tentang Allah itu begitu besar, begitu hebat dan dahsyat. Pemikiran kita tidak sanggup untuk menerimanya saat ini. Tapi ketika kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka, maka pengenalan akan Allah akan bertumbuh dan mencapai kesempurnaan. Kita bisa mengenali Dia dekat, kita bisa memandang wajahnya, dan kita bisa menikmati kehadirannya. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita bertumbuh dalam kasih kita kepada Tuhan, supaya kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan kasih-Nya. Semakin kita mengenali kasih-Nya, semakin kita menyadari bahwa kita telah dikasihi begitu rupa, kita dicintai begitu rupa, maka kita juga akan mampu untuk mengasihi orang yang ada di sekeliling kita. Kita juga akan mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita juga akan mampu untuk melayani Tuhan dengan apa yang kita punya. Karena kita tahu kita terlebih dahulu telah menerima kasih yang besar. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan setiap kita. Kalau hari ini kita telah menerima, kita telah menyadari lebih daripada orang lain. Mungkin kita lihat ada sesama kita, orang percaya, yang mereka belum mampu untuk mengampuni orang lain. Mereka belum mampu untuk melakukan seperti apa yang kita lakukan. Mereka belum bisa memberikan lebih atau sama dengan yang kita berikan. Saudara, bukan bagian kita untuk menghakimi orang yang seperti itu. Kita tidak bisa berpuas diri dan berkata kita lebih rohani dari orang lain. Kita tidak bisa berkata bahwa orang itu kurang rohani, kita lebih rohani. Saudara, karena ukuran itu bukan ada pada kita. Dan kita belum tahu, kita tidak tahu kapan waktu yang tepat orang itu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan sekali lagi. Dan bisa jadi karena kita memiliki kesombongan dalam hati kita, kesombongan yang terselubung dengan kerohanian, bisa jadi orang itu akan bertumbuh lebih cepat dari kita. Ya, karena pertumbuhan kita dihalangi oleh kesombongan kerohanian itu. Oleh sebab itu ketika kita melihat orang lain yang belum bisa melakukan seperti yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah mari berikan mereka semangat. Berikan mereka dukungan, support mereka. Doakan mereka, bukan hakimi mereka. Jangan judgement mereka. Tapi mari kita dorong mereka untuk mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tanpa membuat orang itu merasa terhakimi. Saudara, hari-hari ini saya berdoa supaya kita bisa terus bertumbuh dari satu pengenalan kepada pengenalan yang lain. Supaya dalam kehidupan kita mengalami pertumbuhan juga dalam mengasihi Tuhan. Ingat, kegagalan terbesar buat orang percaya bukan kegagalan yang lain, tapi adalah kegagalan ketika kita gagal mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, akal budi, pikiran, dan jiwa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan berbicara buat kami pagi hari ini. Kau menyampaikan isi hati-Mu dan menguatkan setiap kami. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Biar setiap kami pagi hari ini mendapatkan sesuatu. Kami belajar sesuatu. Sehingga kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa.